Karena ada si kuahnya itu yang dimakan bareng sama dagingnya udah pasti lebih berasa. Ini daging ayamnya udah pasti lembut, meresap. Nah lalu untuk sambal ayam popnya juga dia tasty. Ada sih kaldu dari ayam popnya itu ya yang dimana aromatik dan nyambung banget sama ayam popnya. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku mau bikin ayam pop khas pagi sore ya. Jadi kalau waktu itu aku udah pernah bikin ayam pop khas Simpang Raya. Nah ini khas pagi sore, kalian bisa coba ini. Buat kalian yang suka ayam pop lebih basah, ada kuah santannya, terus juga si sambal ayam popnya tuh lebih manis nendang. Nah boleh banget cobain resep ini, dijamin mirip. Tenang aja, masaknya juga bakalan mudah banget, apalagi hari ini aku akan masaknya menggunakan produk-produk dari Bosch. Nggak seperti biasanya, ini hari ini aku syutingnya di Bosch Home Experience Center di IDD Peak 2 ya. Kalian buat yang mau lihat-lihat produknya juga bisa banget datang sini. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pertama, untuk ayamnya ini aku gunakan ayam pejantan yang sudah dibelah 4, dibuang kulitnya, dan ini aku pakai 2 ekor. Lalu kita akan ungkepnya menggunakan bawang putih, serai, daun salam, daun jeruk, dan juga jahe. Lalu untuk liquid ungkepannya ini aku pakai air kelapa dan juga santan. Tapi kalau air kelapanya kalian cobain manis banget. Biasa aku campur sama air biasa ya, karena takut nanti hasil akhirnya tuh ayam popnya jadi kemanisan. Lalu untuk bahan sambalnya ini aku pakai tomat, cabai merah besar. Kalau mau ekstra pedas boleh tambahin cabai rawit 1-2 pieces, itu biasa cukup. Bawang putih, bawang merah. Lalu sebagai pengentalnya ini aku pakai tepung terigu, minyak kelapa untuk tumis, dan yang nggak boleh ketinggalan nanti air ungkepan ayam pop. Ya itu yang akan bikin si rasa dari sambalnya tuh kompleks, nggak flat hanya cabai dan juga tomat. Untuk pelengkapnya ini aku pakai daun singkong rebus dan juga timun, tapi balik lagi pelengkap mah opsional, kalian bisa disesuaikan aja sesuai selera. Oke, yang pertama ini kita akan masak atau ungkep si ayam popnya. Untuk bawang putihnya supaya pakai dikit tapi lebih berasa, aku mau blender dulu sama air, dan di sini untuk blendernya juga aku pakai blender dari Bosch. Ini blender aja sampai halus kayak gini. Aromatik lainnya ada jahe, tinggal kita iris-iris, serai kita geprek. Lalu siapkan panci, ayam pejantannya tadi ini kita masukin. Airnya ini aku campur air kelapa dan juga air putih biasa ya supaya nggak terlalu manis. Bumbu bawang putih halusnya ini kita masukin, jahe, serai, daun salam, daun jeruk, santan masuk. Nah untuk penggunaan santan pastinya ini jauh lebih banyak dibandingkan ayam pop yang udah pernah aku share ya. Karena memang si kuahnya itu putih seperti opor tapi taste-nya beda dari opor. Bumbu-bumbunya ini ada garam, kaldu jamur, dan pastinya merica supaya lebih wangi. Nah ini kita aduk rata. Dan di sini aku masaknya tuh pakai kompor Bosch Flex Induction Hob Series 8. Kompor induksi yang dilengkapi dengan Extended Flex Induction. Ini pastinya besar ya, kita bisa masak ayamnya, nanti sebelahnya juga bisa masak sambelnya dan lain-lain. Dan pastinya juga fleksibel, alat-alat masak yang besar. Cocok nih buat masak besar untuk keluarga. Selain itu dilengkapi juga dengan fitur Direct Select Premium, memudahkan pemilihan fungsi daya dan zona memasak secara langsung hanya dengan satu sentuhan. Nah walaupun masaknya di indoor kayak gini, nggak perlu khawatir ya. Ini ada downdraft hood dari Bosch, ini tuh memiliki daya hisap yang maksimal dengan desain elegan untuk tampilan dapur estetik tuh. Jadi kayak tadi kalau kita lagi nggak pakai tuh tinggal dipencet, dia nggak kelihatan kayak ada hood ya. Terus juga penggunaannya gampang karena sudah terintegrasi dengan kompor. Oh ya, untuk menghasilkan ayam pop tuh yang kuahnya pekat, jangan lupa ya si air dan juga air kelapanya ini nggak usah kebanyakan. Yang penting si ayamnya tuh dia ketutupan kayak gini ya. Begitu mendidih kita akan kecilkan api dan juga ditutup ya supaya tekstur ayamnya tuh lebih lembut. Jadi kita masaknya jangan pakai panas yang terlalu tinggi ya. Dia seperti di simmer. Nah ini kita masak sesaat, kalau kuahnya udah sedikit menyusut kita bisa sambil bikin sambelnya. Supaya matang lebih merata, ini untuk tomatnya aku mau belah 4 ya.
Cabai merahnya juga kalian bisa potong-potong. Kalau mau ekstra pedas bisa diganti cabai keriting ataupun cabai rawit merah. Cuman aku suka pakai cabai merah besar gini karena nanti hasilnya tuh dia merahnya tuh lebih keluar ya. Untuk bawang putih, bawang merah juga ini cukup kita belah aja supaya matang merata. Kita akan masak menggunakan minyak kelapa. Kalau lagi nggak ada mau pakai minyak biasa juga nggak apa-apa. Panasin aja lalu kita tumis mulai dari bawang-bawangannya, lalu ada cabai merah serta tomat. Pertama ini kita akan tumis dulu sampai wangi. Tuh kalian bisa lihat ya asapnya ini dia benar-benar kesedot sama si daun draft wood-nya ini. Nah, hati-hati jangan gosong ya. Tuh kalau misalnya udah wangi kayak gini, ini kita akan masukkan si air ungkepan ayam popnya. Untuk resep lengkap semuanya udah ditulis di description box ya. Dan air ungkepan ayam pop ini nggak boleh di skip karena menurutku ini yang akan bikin si sambelnya tuh dia jadi tasty ya. Kalau nggak tuh rasanya flat kayak cuma cabai sama tomat doang, sama bawang itu kurang gigit gitu. Selanjutnya ini kita perlu masak si cabai dan lain-lainnya tuh sampai lunak supaya nanti pada saat di blender tuh bisa benar-benar halus. Oh ya, selain fitur yang tadi aku udah sebutin ya, kompor induction dari Bosch ini juga terdapat 17 tingkat daya untuk setiap zona memasak. Misalnya ini kan aku lagi ungkep ayam, biasa kita perlunya tuh suhunya nggak boleh terlalu tinggi. Nah ini kita bisa langsung setting aja sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk menggoreng biasa kita perlu suhu lebih tinggi, itu juga kalian akan dengan mudah tinggal diatur aja ya. Lalu untuk pemilihan area dari kompor induksi ini juga terdapat automatic setting transfer di mana pengaturan memasak tuh akan otomatis pindah dengan mendeteksi perpindahan pan. Nih, ini tinggal kita geser aja kayak gini. Terus juga bisa digunakan melalui aplikasi Home Connect. Nah, ini kan cabenya dia udah lunak kayak gini ya. Ini tips supaya si sambelnya tuh lebih mirip sama yang sambel ayam popnya pagi sore. Ini aku mau langsung blender dalam keadaan panas dan langsung kita campur dengan tepung terigu, gula ya untuk penambah rasa, sama nanti kalian bisa cicipin aja. Ini aku tambahin kaldu jamur. Kalau kurang asin bisa tambah garam dan lain-lain karena kan tadi tingkat penguapannya tuh mungkin beda-beda ya. Jadi bisa disesuaikan nanti setelah sambelnya jadi. Nah ini langsung aja kita blender. Wajib ya dalam keadaan si sambelnya tuh masih panas supaya tepung terigunya nanti kita nggak perlu masak lagi. Kalau udah jadi ini tuh mengental kayak gini ya, jangan lupa blendernya juga ini pakai speed paling tinggi. Ini aku pakai blender dari Bosch, udah pasti powernya ini mantep ya, bisa ngeblender sampai halus kayak gini. Kalau udah bener-bener halus kalian tinggal cicipin. Kalau kurang kental bisa ditambahin tepung terigu, atau kalau misalnya kurang manis, kurang gurih bisa dibumbuin sesuai selera ya. Untuk resep lengkap aku udah tulis semua di description box. Dan kalau udah ini supaya teksturnya ekstra halus, ini kita bisa saring. Kalau kalian nggak mau saring juga nggak masalah, rasanya juga tetap enak. Nah ini kalau udah jadi kayak gini, buat kalian yang nanya si tepungnya tuh rasanya aneh nggak? Nggak sama sekali. Kalau tadi pada saat panas tuh kalian langsung blender ya, dan malah mirip sama rasa sambal ayam popnya pagi sore tuh, dia kayak masih emang sedikit bertepung tapi bukan yang kerasa tepung mentah atau mengganggu ya, tetap enak. Oke, sekarang balik lagi ke ayam pop. Pastinya kalau udah mateng, udah empuk dan si kuahnya tuh sedikit reduce kayak gini, ayam popnya siap disajikan. Kalau kalian pengen kuah ayam popnya tuh yang ekstra kental, kuahnya mau kalian kentalin lagi pakai tepung terigu kayak tepung beras, itu bebas boleh ya. Cuman aku pribadi karena si sambelnya udah kental, aku suka si ayam popnya tuh sampai seperti ini aja dan siap disajikan. Oh ya, untuk pelengkap daun singkong aku udah pernah share tips and trik bikin daun singkong direbus empuk tapi dia tetap hijau seperti ini di video ayam pop sebelumnya. Ini daging ayamnya udah pasti lembut ya, terus juga meresap, dan karena di sini konsepnya tuh dia diungkep pakai santan gitu, udah pasti lebih medok gitu ya, lebih berasa karena ada si kuahnya itu yang dimakan bareng sama dagingnya, udah pasti lebih berasa ya. Nah lalu untuk sambal ayam popnya juga dia tasty, jadi rasanya tuh nggak flat cuman bawang-bawangan, tapi ada sih kaldu dari ayam popnya itu ya, yang dimana aromatik dan nyambung banget sama ayam popnya ya. Ini dimakan sama nasi, terus pakai daun singkong rebus, timun, udah pasti lengkap banget. Oke,
kalau gitu thank you for watching. Yuk cek produk Bosch lainnya bisa dibeli melalui Tokopedia Bosch Home Official Store atau bisa juga langsung datang ke Bosch Home Experience Center. Nantikan juga kreasi resep aku lainnya bareng Bosch Indonesia karena bakal banyak tips and tricksnya. Kalau request jangan lupa tag dan temukan resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts ya, Devita Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.